Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan telah menghajar Zhao He yang telah berani mengancamnya. Apalagi Zhao He membawa nama keluarga Chen untuk mengancam dirinya. Kemudian, setelah menghajar Zhao He, di sini Lin Fan meminta izin kepada kedua orang tua Xiaozu untuk membawa Xiaozu jalan-jalan. Dan orang tua Xiaozu pun di sini langsung mengizinkannya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Lalu di sini scene memperlihatkan di sebuah taman. Di sini Lin Fan dan Xiaozu sedang duduk bersama. Kemudian di sini Lin Fan berkata kepada Xiaozu, "Oh iya, aku ingin bertanya kepadamu. Apa hubunganmu dengan pria yang bernama Zhao He itu?" Sambil menghela nafas, di sini Xiaozu langsung menjelaskannya kepada Lin Fan. "Haduh, jangan membahas dia. Sebelumnya, ibuku telah berbohong kepadaku. Katanya, ibu telah menemukan pekerjaan magang untukku. Tetapi, hasilnya malah mempersiapkan kencan buta diam-diam dengan Zhao He itu." Kemudian, sambil mendekati ke arah Lin Fan, di sini Xiaozu bertanya, "Oh iya Lin Fan, ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat berbeda dari sebelumnya? Meskipun kamu yang sekarang menjadi sangat kuat, tetapi itu bukan Lin Fan yang aku kenal." Sambil menghela nafas, di sini Lin Fan hanya berkata, "Xiaozu, suatu hari nanti kau pasti akan mendapatkan jawabannya sendiri." Mendengar jawaban Lin Fan yang hanya seperti itu, di sini Xiaozu pun tidak mempermasalahkannya, walaupun Lin Fan tidak mau menjelaskannya. Kemudian di sini Xiaozu berkata, "Baiklah Lin Fan, aku mengerti. Jika kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku, itu tidak masalah. Tidak peduli kamu jadi seperti apa, aku akan tetap percaya kepadamu." Lalu, sambil memeluk tangan Lin Fan dengan sangat erat, di sini Xiaozu melanjutkan perkataannya, "Lin Fan, aku akan selalu mendukungmu." Mendengar perkataan Xiaozu, di sini Lin Fan pun sangat senang. Kemudian berterima kasih kepada Xiaozu karena telah percaya dan selalu mendukungnya. Waktu pun di sini berlalu dengan sangat cepat. Sebulan kemudian, di universitasnya, di sini Lin Fan sedang duduk dengan bosannya di bangku kelasnya, sambil bergumam di dalam hatinya. Sampai saat ini, segalanya terasa sangat tenang. Tidak ada berita berguna dari Pak Tuawai. Bocah Chen KIR itu juga tidak ada kabar lagi. Ini sungguh membosankan. Saat sedang bosan-bosannya, di sini tiba-tiba ada seorang dosen yang masuk ke dalam ruangan kelas sambil berkata, "Halo semuanya, hari ini kelas kita kedatangan mahasiswa baru, pindahan dari universitas lain." Mendengar pengumuman itu, semua orang yang ada di kelas pun tiba-tiba langsung heboh dan langsung bertanya-tanya. Ada yang bertanya, "Hah? Mahasiswa baru?" Ada juga yang bertanya, "Hah? Mahasiswa pindahan? Dari mana itu?" Dan ada juga yang bertanya, "Mahasiswa itu perempuan atau laki-laki?" Mendengar kehebohan di kelas, dosen itu pun tanpa basa-basi langsung mempersilahkan mahasiswa baru itu untuk masuk ke dalam kelas. Setelah dipersilahkan masuk,
mahasiswa baru itu pun langsung masuk ke dalam kelas. Dan ternyata setelah mahasiswa baru itu masuk ke dalam kelas, mahasiswa baru itu adalah seorang laki-laki yang ternyata mempunyai sebuah tato di tangannya. Yang tak lain, mahasiswa baru itu adalah Lin Yantian, seorang dari keturunan keluarga Lin yang asli. Dan setelah masuk di dalam kelas, di sini Lin Yantian pun langsung memperkenalkan diri kepada semua orang yang berada di dalam kelas. Halo semuanya, salam kenal. Namaku adalah Lin Yantian. Mulai sekarang, kita semua adalah teman sekelas. Melihat muka Lin Yantian, para ciwi-ciwi yang ada di kelas pun di sini langsung terpesona karena ketampanan dari Lin Yantian. Berbeda dengan Lin Fan. Di sini, Lin Fan yang mendengar mahasiswa baru itu bernama Lin Yantian sedikit terkejut. Kemudian, sambil mengeluarkan auranya, di sini Lin Yantian berkata kembali, "Semuanya, mohon bimbingannya. Oh iya, temanku Lin Fan, mohon bimbingannya juga." Lalu setelah itu, di sini Lin Yantian dan Lin Fan pun langsung saling menatap tajam satu sama lain. Kemudian, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya. Akhirnya, ada yang menarik. Di sini, setelah memperkenalkan dirinya, Lin Yantian pun langsung berjalan menuju ke arah Lin Fan. Dan setelah tepat di hadapan Lin Fan, di sini Lin Yantian pun langsung mengulurkan tangannya dan mengajak Lin Fan untuk bersalaman sambil berkata, "Halo Lin Fan, salam kenal. Namaku adalah Lin Yantian dari keluarga Lin. Mohon bimbingannya." Melihat itu, di sini Lin Fan pun langsung tersenyum sinis. Lalu sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Lin Yantian, di sini Lin Fan berkata, "Baiklah, santai saja." Melihat kedekatan Lin Yantian dan Lin Fan, di sini dosen pun langsung bertanya, apakah kalian saling kenal?" Sambil mengeluarkan auranya untuk meningkatkan tenaga dalamnya saat bersalaman dengan Lin Fan, Lin Yantian pun di sini dengan tersenyum kecil menjawab pertanyaan dari dosen itu. "Haha, anggap saja kami ini adalah teman lama." Lin Fan yang menyadari itu, di sini Lin Fan pun tidak mau kalah dan langsung meningkatkan tenaga dalamnya untuk bersalaman dengan Lin Yantian, sembari menjawab pertanyaan dari dosen itu. "Lumayan, sudah lama kami saling kenal. Hubungan jarak jauh kami sudah sangat lama sekali. Marga kami juga sama." Setelah Lin Fan meningkatkan tenaga dalamnya untuk bersalaman dengan Lin Yantian, di sini Lin Yantian pun langsung merasakan kesakitan dan langsung berusaha untuk melepaskan diri dari tangan Lin Fan. Setelah berhasil melepaskan tangannya dari tangan Lin Fan, di sini Lin Yantian pun langsung memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Kemudian, di sini Lin Yantian sambil tersenyum kecil berkata kepada Lin Fan, "Hehehe, mulai sekarang kita itu adalah teman sekelas. Aku harap kita bisa berteman dengan baik." Setelah berkata seperti itu, Lin Yantian pun langsung menuju ke tempat duduknya. Dan setelah duduk, Lin Yantian mencoba untuk memeriksa tangannya setelah bersalaman dan beradu tenaga dalam dengan Lin Fan. Dan setelah memeriksa tangannya, ternyata tangannya di sini telah babak belur akibat bersalaman dan beradu tenaga dalam dengan Lin Fan. Kemudian, sambil mengeluarkan sedikit keringat dinginnya, di sini Lin Yantian bergumam di dalam hatinya, "Gila, orang ini kekuatannya besar sekali. Tenaga dalam yang kuarahkan ke dalam tubuhnya tidak tersisa sama sekali. Sepertinya Lin Fan itu mengetahui beberapa teknik."
Sambil tersenyum tipis dan menatap ke arah Lin Yantian, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya. Lin Yantian ya? Baiklah, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan dari keluarga Lin duniawi kalian. Waktu istirahat pun telah tiba. Di sini, Lin Fan sedang berdiri santuy di depan kelasnya. Tiba-tiba, Lin Yantian di sini menghampiri Lin Fan, lalu berkata, "Lin Fan, apakah kau punya waktu? Aku ingin berbicara denganmu." Sambil tersenyum, di sini Lin Fan menjawabnya, "Ya, tentu saja." Kemudian, mereka berdua pun di sini berjalan bersama menuju ke suatu tempat. Di sini, ciwi-ciwi yang melihat Lin Yantian sangat terpesona dengan ketampanannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di suatu tempat, yang mana itu adalah halaman belakang universitas. Di sini, tanpa basa-basi, Lin Yantian langsung bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, aku dengar kau telah mengaku-ngaku sebagai keturunan keluarga Lin." Lin Fan pun di sini langsung menyangkalnya. Buktinya mana? Dan juga, mengapa aku harus mengaku-ngaku sebagai keturunan keluarga Lin? Terserahlah jika kau mau menyangkalnya. Lin Fan, sekarang tidak ada orang di sekitar sini. Kau pasti sudah tahu bukan yang aku maksud? Kemudian, di sini Lin Yantian langsung mengaktifkan sebuah barrier. Dan setelah barrier itu terbentuk, Lin Yantian langsung berkata kepada Lin Fan, "Di dalam barrier ini, bahkan suara tidak akan bocor sama sekali. Meski keluarga Lin tidak pernah membuat masalah denganmu, tapi kau telah salah menyinggung seseorang. Jadi, tidak bisa kubiarkan kau begitu saja. Kau telah menggali kuburanmu sendiri dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan keluarga Lin." Mendengar ocehan Lin Yantian yang sangat panjang, Lin Fan pun di sini sampai mengantuk. Ya, aku mengerti. Apakah kau sudah selesai mengoceh?" Lalu tanpa basa-basi, di sini Lin Yantian langsung menggunakan teknik heksagramnya, yang mana teknik itu menciptakan sebuah susunan formasi di bawah pijakan Lin Fan. Di sini, Lin Yantian berkata kepada Lin Fan, "Lihatlah teknik heksagramku ini. Teknikku ini dapat membuat susunan formasi yang dapat menyebabkan orang yang terkena teknikku ini tidak akan bisa bergerak." Setelah menggunakan teknik heksagramnya, di sini Lin Yantian melanjutkan dengan teknik hukum tanah penguncian gunung, yang mana teknik itu menciptakan sebuah gunung dari bawah tanah dan langsung mengunci seluruh tubuh Lin Fan. Tidak sampai di situ saja, Lin Yantian pun melanjutkannya dengan teknik Fire Laws yang Inferno, yang mana teknik itu menciptakan api yang langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Lin Fan, yang telah terkunci dengan teknik heksagram dan teknik hukum pengunci gunungnya. Di sini, Lin Fan yang melihat teknik itu hanya tersenyum kecil, tidak berusaha untuk menghindar ataupun menahan serangan itu. Sehingga, serangan itu pun langsung mengenai tubuh Lin Fan. Dan akibat serangan itu, mengakibatkan asap yang sangat tebal di sekitarnya. Di sini, setelah melakukan 3 teknik berturut-turut untuk menyerang Lin Fan, Lin Yantian pun langsung mengatur nafasnya untuk menyetabilkan energinya. Di sisi lain, asap tebal yang tercipta dari serangan Lin Yantian pun mulai menghilang dan memperlihatkan sosok bayangan hitam yang tiba-tiba berkata kepada Lin Yantian, "Ini hanya trik pertunjukan anak-anak." Dan setelah asap tebal itu benar-benar mulai menghilang, terlihat sosok Lin Fan yang sedang membersihkan bajunya, sembari berkata,
Kau hanya menyerangku dengan teknik ampas seperti itu. Sepertinya kau terlalu meremehkanku. Mendengar perkataan Lin Fan itu, Lin Yantian pun di sini langsung berkata, "Yah, sudah aku duga. Teknik biasa tidak mungkin berpengaruh kepadamu. Tapi selanjutnya ini pasti akan berhasil." Setelah berkata seperti itu, Lin Yantian pun di sini langsung mencoba untuk menyerang Lin Fan kembali dengan teknik hukum tanahnya, yang mana itu menciptakan sebuah golem tanah raksasa tepat di hadapan Lin Fan. Kemudian, golem tanah raksasa itu pun langsung menyerang Lin Fan. Lin Fan yang melihat golem tanah raksasa itu hendak menyerangnya, hanya santuy-santuy saja. Dan setelah serangan golem tanah raksasa itu hampir mengenainya, Lin Fan pun langsung melakukan suatu serangan kepada golem tanah raksasa itu. Dan wuss, tubuh golem tanah raksasa itu pun langsung hancur terkena serangan Lin Fan itu. Melihat golem tanah raksasanya hancur oleh Lin Fan, Lin Yantian pun langsung mengeluarkan teknik api azurnya. Lin Fan yang melihat api azur Lin Yantian itu sedikit terkejut dan langsung mencoba untuk menghindarinya sambil bergumam di dalam hatinya, "Apa? Bocah itu dapat menggunakan api azur? Lumayan juga." Melihat Lin Fan yang dapat menghindari teknik api azurnya, Lin Yantian pun langsung mengeluarkan teknik lainnya, yang mana itu adalah teknik hukum petir, sambil berkata, "Lin Fan, terimalah seranganku ini." Seketika muncul awan hitam berbalut petir tepat di atas Lin Fan. Lalu, duar, petir itu pun langsung mengenai tubuh Lin Fan. Dan akibat serangan petir itu, tercipta ledakan yang sangat luar biasa dan menciptakan asap yang sangat tebal. Lalu, setelah melakukan serangan itu, di sini Lin Yantian pun langsung menatap ke arah asap yang tebal itu, sambil bergumam di dalam hatinya, "Apakah ini telah berhasil?" Namun, lagi-lagi setelah asap tebal itu menghilang, Lin Fan pun muncul dan tidak terluka sama sekali. Di sini, sambil menghela nafas dan membersihkan kotoran yang ada di bajunya, Lin Fan berkata kepada Lin Yantian, "Fuh, dasar, kau mengotori dan merusak seragamku. Oh iya, bisa menguasai api azur di dunia rendah ini, lumayan juga kemampuanmu." Mendengar perkataan Lin Fan yang seperti itu, Lin Yantian pun sangat terkejut, lalu berkata dengan terbata-bata, "Dunia rendah? Bagaimana kau mengetahui kata-kata itu?" Lin Fan pun di sini langsung menjawab, "Itu hanya hal kecil, masih ada banyak yang aku tahu." Tetapi setelah Lin Fan menjelaskan seperti itu kepada Lin Yantian, di sini Lin Yantian malah mencoba lagi untuk menyerang Lin Fan. Astaga, bocah ini ya guys, nggak paham-paham juga. Udah tahu teknik serangannya itu tidak mempan sama sekali kepada Lin Fan. Tetap saja mencobanya lagi. Pantas saja ada pepatah seperti ini. Teruslah mencoba, walaupun hasilnya gagal juga, anjay. Iya, kita lanjutkan. Di sini, Lin Yantian mencoba menyerang Lin Fan kembali dengan teknik penggabungan hukum kayu. Dan seketika, muncul akar-akar kayu dari dalam tanah dan langsung melesat ke arah Lin Fan. Di sini, akar-akar kayu itu langsung menjerat tubuh Lin Fan. Setelah Lin Fan terjerat oleh akar-akar kayu itu, di sini Lin Yantian melanjutkan serangannya dengan teknik airnya. Dan seketika muncul pusaran air yang berputar dengan sangat kencang dan langsung menghantam tubuh Lin Fan. Di sini Lin Fan yang sudah mulai kesal dan bosan langsung menghempaskan serangan Lin Yantian itu. Ya,
Kemudian, di sini Lin Fan berkata, "Sudah cukup main-mainnya." Sambil mengeluarkan auranya, Lin Fan melanjutkan perkataannya. "Hei, trikmu sudah habis bukan? Selanjutnya adalah giliranku." Melihat Lin Fan yang bersiap untuk menyerangnya, Lin Yantian pun di sini langsung mengambil langkah ke belakang. Kemudian bergumam di dalam hatinya, "Kata ayah, keluarga Linku adalah keturunan keluarga kultivasi di bumi. Kalau bisa mencapai ranah foundation, dikatakan dapat menerobos ke ruang hampa. Namun, bahkan ranah kultivasi ayahku cuman kipratis puncak. Sekarang, meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatan kultivasiku dan teknik rahasia keluarga Linku, aku rasa masih mustahil untuk mengalahkannya." Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.